Muharram Kiai Haji Bapak Imam Haudi kesempatan dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap pengurus Iwamid on Air ya kami hormati, jamaah Majelis Salim Iwamid on Air, hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah pengajian pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan, yaitu Tafsir Jalalain halaman 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wala junaha alaikum fima aradatum bihi min khidbatin nisa au adnantum fi anfusikum alimallahu annakum satazkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Wala junaha alaikum fima aradatum lawahtum bihi min khidbatin nisa al-mutawaffa anhunna azwajuhunna fil iddah ka qaulil insan masalan innaka la jamilatun wa man yajidu mislaki wa rubba raghibin fiki aw adnantum admartum fi anfusikum min qasdi nikahihinna alimallahu annakum satazkurunahunna fil khidbah wa la tasbiruna anhunna fa'abaha lakum at-ta'rid walakin la tuwa'iduhunna sirran ay nikahan illa lakin antaqulu qawlan ma'rufa ay ma'urifa syar'an min at-ta'rid falakum dhalika wala ta'zimu uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah ay ala aqdihi hatta yablughal kitabu ay al-maktub minal iddah ajalahu bi ayan tahya wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum minal azmi wa ghairihi fahdharu ayu akibakum idza azamtum wa'lamu annallaha ghafurun liman yahdharuhu halimun bi ta'khiril uqubah an mustahiqiha la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu 'alal muqdiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna wa fi qira'atin tamassuhunna ay tujami'uhunna aw lam tafridu lahunna faridah mahran wa ma masdariyatun darfiyah ay la taba'ata 'alaikum fit talaqi zaman adamil masis wal fardi bi ismin wala mahra fatallikuhunna wa mati'uhunna wa tuhunna ma yatamatta'na bihi 'alal musi'i al-ghani minkum qadar wa 'alal muqtiri qadar ay adayki rizqi qadaruhu yufidu innahu la nazra ila qadari zawjati mata'an tamti'an bil ma'ruf syar'an sifatun mata'an haqqan sifatun saniyah au masdarun mu'akkid alal muhsinin al muti'in wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridah fa nisfu ma faradtum yajibu lahunna wa yurja'u lakum an-nisfu illa lakin ayyafuna ay az-zawjat fayatruqnahu aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah wa huwa az-zawj fayatruku laha al-kull. Wa an ibni Abbas al-wali idza kanat mahjuratan fala kharaja fi dhalika wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa wa la tansawul fadla bainakum wa an ta'fu mubtada'un khabaruhu wala tansawul fadla bainakum ay antat ayyatafaddala ba'dukum ala ba'din innallaha bima ta'maluna basir fayujazikum bih wa anta'fu aqrabu littaqwa engkau memaafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan
Maka memaafkan terhadap orang yang punya kesalahan terhadap kita itu juga termasuk sesuatu yang bisa menghilangkan kesusahan, ya. Sesuatu yang bisa membuat kita bahagia, ya. Kalau kemudian kesalahan itu tetap kita bawa, akhirnya di dalam hati menjadi berdedek tidak enak, ya, menjadi kepikiran terus. Tapi kalau kita maafkan, kita menjadi enteng, ya. Maka la yahna'u lil insan, ya, illa bitaghafuli wa sabri ala man yukhalituka. Hidup itu tidak akan terasa enak kecuali kalau kita berusaha melupakan, ya, dan bersabar terhadap orang yang bergaul denganmu. Artinya melupakan kesalahan, ya, atau sesuatu yang tidak mengenakan dari orang-orang lain, ya. Kalau lupa sama sekali tidak bisa karena memang sudah terjadi, tapi berusaha untuk melupakan, tidak dipikir terus, ya. Kalau kemudian kepikiran terus, akhirnya tidak enak terus di dalam hati. Maafkan. Wa antafu aqrabu littaqwa. Engkau memaafkan itu akan lebih mendekatkan kepada ketakwaan. Maka Rasulullah adalah teladan yang mulia dalam memaafkan. Bahkan sampai kepada orang yang mau membunuh beliau saja dimaafkan, dibiarkan untuk hidup. Nah itu. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat 5 waktu dan sholat al-wusta, ya. Hafidhu ala sholawati al-khams bi'adaiha fi awqatiha. Dan sholat al-wusta. Sholat al-wusta itu di sini ditafsiri ya al-asru awi subhu awi zuhuru awi ghairuha aqwalu wa afradaha bi dzikri li fadliha. Padahal sholat 5 waktu itu semuanya sudah disebutkan, tapi kenapa masih dipisahkan ada sholat al-wusta? Artinya apa? Artinya di dalam sholat 5 waktu itu ada satu sholat yang mempunyai nilai plus dibanding sholat-sholat yang lain. Sholat yang mana itu? Menurut satu pendapat sholat asar, ya. Kenapa asar? Asar ini berat. Kalau orang kadang bekerja itu kadang nutuk-nutuk nih. Mumpung iyup, mumpung teduh, setelah semula panas saat duhur, ya. Akhirnya melanjutkan. Kak Kroso tiba-tiba mendekati maghrib, akhirnya sholatnya sarib, asar plus maghrib, yaitu awis subhu. Ada yang mengatakan sholat al-wusta, yaitu sholat yang mempunyai nilai plus di antara sholat-sholat 5 waktu itu, yaitu sholat subuh, ya. Karena memang subuh ini berat karena baru bangun tidur, ya. Karena kalau menjelang subuh itu setan bertiup, meniupkan dalam telinga manusia, lailun tawil farbut, lailun tawil farbut, malam masih panjang, lanjutkan tidur. Malam masih panjang, lanjutkan tidur. Karena dibisiki seperti itu, gak kerasa tiba-tiba bangunnya sudah bangkong atau kesiangan, ya. Maka kalau orang itu bangun tidur, terlepaslah satu ikatan. Orang itu wudhu, terlepaslah 2 ikatan. Kemudian sholat subuh, terlepaslah 3 ikatan. Dan dia bangun dalam keadaan hatinya enak, dalam keadaan semangat. Tapi kalau sudah bangkong, kesiangan, akhirnya hatinya tidak enak, itu. Dan kemudian juga malas, ya, itu. Ada satu pendapat mengatakan awi zuhru, sholat zuhur. Sholat zuhur juga berat di tengah-tengah aktivitas, ya. Nah, maka kalau kita mengkaji kitab Nasaikhul Ibad itu, di situ ada makolahnya Sayyidina Umar kalau tidak salah. Ada 5 hal yang disembunyikan dalam 5 hal. Di antaranya sholat al-wusta disembunyikan di antara sholat 5 waktu. Maka karena kita kurang tahu tepatnya sholat al-wusta itu yang mana, apakah asar, apakah subuh, apakah zuhur, apakah maghrib, apakah isya, lalu bagaimana? Ya kita harus senantiasa menjaga sholat 5 waktu kita, ya. Yang kedua, Allah menyembunyikan ridhonya dalam kebaikan. Maka sebisa mungkin kita melakukan taat, kebaikan. Siapa tahu itu semua mendatangkan ridho Allah.
Allah menyembunyikan murkanya dalam maksiat, maka sebisa mungkin kita menjauhi maksiat agar tidak mendatangkan murka Allah. Kemudian jadi yang pertama ridho, yang kedua murka, yang ketiga sholat al-wusta, yang keempat Allah menyembunyikan Lailatul Qadar di antara malam-malam di bulan Ramadan. Yang kelima, Allah menyembunyikan walinya, orang-orang yang dikasih oleh Allah di antara para manusia, maka kita jangan meremehkan sesama manusia. Yang keenam, Allah menyembunyikan maut di antara umur kita, ya, maka bagaimana kita bisa mempersiapkan amal baik kita sehingga ketika sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah, kita dalam keadaan melakukan kebaikan. Itulah Allah menyembunyikan 6 hal dalam 6 hal. Wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rubbana fa idza amintum fazkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Wallazina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj fa in khasabtum fala junaha alaykum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf wallahu azizun hakim. Wa qumu lillahi fi sholati qanitin kila muti'ain liqaulihi sallallahu alaihi wasallam kullu kunutin fil Qur'an fahuwa ta'atun rawahu Ahmad wa ghairuhu wa kila sakiti li hadisi Zaid bin Arqam kunna natakallamu fi sholati hatta nazalat fa umirna bisukuti wa nuhina anil kalam rawahu asy-Syaikhani fa in khiftum min aduin aw sailin aw sabuin farijalan jam'u rajilin ay musyatan sallu aw rubbanan jam'u rakibin ay kaifa amkana mustaqbilil kiblati aw ghairiha wa yumi'u birruku' was sujud fa idza amintum minal khaufi fazkurullaha ay sallu kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun qabla ta'limihi min faraidiha wa huquqiha wal kaf bi makna misli wa ma mastariyatun aw mausulah walladzina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj azwajan falyusu wasiyatan wa fi qira'atin birraf'i alaihim li azwajihim wa yu'tuhunna mata'an ma yatamatta'na bihi minan nafaqah wal kiswah ila tamamil hauli min mautihim alwajib alaihinna tarabbusuhu ghaira ikhraj halun ay ghaira mukhrajat min maskanihinna fa in kharajna bi anfusihinna fala junaha alaikum ya awliya almayyit fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf syar'an katazayyun wa tarkil ihdad wa qat'in nafaqah anha wallahu azizun fi mulkihi hakimun fi sun'ihi wal wasiyat al mazkurah mansukhah bi ayatil miras wa tarabbusul hauli bi ayati arba'ati asyhuri wa asyra as-sabiqah al mutaakhirah fin nuzul wa sukna sabitatun laha inda Syafi'i rahimahullah walil mutallaqati mata'un yu'tunahu bil ma'ruf bi qadril imkan haqqan nusiba bi fi'lihil muqaddar alal muttaqin. Allah Ta'ala kararahu li'umal mamsusah aidan idil ayatus sabiqah fi ghairiha kadzalika kama yubayyinu lakum ma dzukira yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum taqilun tatadabbarun. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu. Alam tara istifhamu ta'jibin wa tashwiqun ila istima'i ma ba'dahu ayantahi ilmuka ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun arba'ah aw samaniyah aw ashrah aw salasun aw arba'un aw sab'un alfan hadharul maut maf'ulun lahu wa hum qaumun min bani Israel wa qa'ata'un bi biladihim fafirru faqala lahumullahu mutu
famatu summa ahyahum ba'da thamaniyati ayyam aw aktsara bi du'ai nabiyihim Hizqil bi kasril muhmalati wal qaf wa sukuni zai fa'ashu dahran alaihim asarul maut la yalbasuna sauban illa ada kal kafni was samarat fi asbatihim innallaha la zu fadlin 'alan nas walakinna wa minhu ihya'u haula walakinna aktsarun nas wa hum al kuffar la yashkurun wal qasdu min dzikri khabari haula'i tasji'ul mu'minin 'alal qital walidha 'atafa 'alaihi wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu anna Allaha samii'un 'aliim wa qatilu fi sabilillahi li'i'la'i dinihi wa'lamu anna Allaha samii'un bi aqwalikum 'aliimun bi ahwalikum famujazikum man zalladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Barang siapa menghutangi Allah dengan hutang yang baik, maka Allah akan melipat gandakan dengan lipat ganda yang banyak. Allah yang membuat rezeki itu cepet atau jembar. Kepada Allah lah kamu semua dikembalikan. Jadi kalau kita berinfak, bersedekah di jalan Allah, kita seperti menghutangi Allah. Allah kalau dihutangi, membalasnya berlipat ganda banyak. Bisa 10 kali lipat, bisa 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Itu keutamaan bersedekah. Jadi al-sakhiyu qaribun minallah. Orang yang dermawan itu dekat sama Allah, dekat dengan sesama manusia, dekat sama surga, jauh dari neraka ya. Tapi sebaliknya orang yang kikir, orang yang pelit, sama Allah jauh, sama sesama manusia jauh, sama neraka dekat. Itu man dzalladzi yuqridullah bi infaqi malihi fi sabilillah qardun hasana bi ayyunfiqahu lillahi azza wa jalla an taybi qalbin fayudha'ifahu wa fi qira'atin fayudha'ifahu bitasydid lahu ad'afan katsirah min asyrin ila aktsara min sab'ah kama sayati wallahu yaqbidu yumsiku rizqa amma yasha ibtila'an wa yabsutu yuwasi'uhu liman yasha imtihanan. Jadi Allah lah yang membuat rezeki itu cepat atau jembar. Di sini redaksinya ibtilaan dan imtihanan, sama-sama ujian. Artinya kaya ataupun miskin sama-sama merupakan ujian dari Allah. Yang kaya diuji dengan kekayaannya mau berbagi atau tidak, yang miskin diuji dengan kemiskinannya mau bersabar atau tidak. Semua hidup ini ujiannya. Wa ilaihi turja'un fil akhirat bil ba'si fayujazikum bi a'malikum. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa iz qalu li nabiyyin lahum mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal 'asaitum in kutiba 'alaikumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimum bizzalimin. Alam tara ilal mala'i ay al jamaah min bani Israila min ba'di mauti Musa ay ila qissatihim wa khabarihim qalu li nabiyyin lahum huwa Samuel. Jadi di sini beberapa kali menyebutkan nama nabi yang memang harus kita hafal namanya itu 25, tapi sesungguhnya ada ribuan. Tadi disebutkan ada nabi namanya Hizqil, ini ada namanya Samuel. Ib'as akim lana malikan nuqatil ma'ahu fi sabilillah antazimu bihi kalimatuna wa narji'u ilaihi qala nabiyyu lahu hal asaitum bil fathi wal kasri in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu khabaru asawal istifham li takriri tawaqqu biha qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah
wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina bisabiyihim wa qatlihim wa qad fa'ala bihim dzalika qaumul lut ay la mani alana minkum ma'wujudi muqtadihi qala ta'ala falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw anhu wa jabanu illa qalilan minhum wa hum alladzina abaru an-nahra ma'a talut kama sayati wallahu alimun bizzalimin famujazihim wa sa'ala an-nabiyyu rabbahu irsala malikin fa'ajabahu ila irsali talut wa qala lahum nabiyyuhum inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika qalu anna kaifa yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu li annahu laysa min sibtil mamlakah walan nubuwah wa kana dabaghan aw ra'iyan wa lam yu'ta sa'atan minal mal yasta'inu biha ala iqamatil mulki qala an-nabiyyu lahum inna allaha astafahu ikhtarahu lil malik alaikum wa zadahu bastatan sa'atan fil ilmi wal jism wa kana a'lama bani israila yawma idzin wa ajmalahum wa atammahum khuluqan wallahu yu'ti mulkahu man yasha ita'ahu la irada alaihi wallahu wasi'un fadluhu alimun biman huwa ahlun lahu wa qala lahum nabiyuhum lamma talabu minhu ayatan ala mulkihi inna ayata mulkihi ayati akumut tabut ay asunduka nafihi suwarul anbiya anzalahu Allah ala adama wastamarra ilaihim faghalabathum al amaliku alaihi wa akhazuhu wa kanu yastaftihuna bihi ala aduhim wa yuqaddimunahu fil qital wa yaskununa ilaihi kama qala ta'ala fihi sakinah tuma'ninah liqulubikum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun ay tarakahu huma wa hiya na'la Musa wa asahu wa amamatu Harun wa kufizun minal manni alladhi kana yanzilu alaihim wa radadun minal alwah tahmiluhul malaikat halun min fa'iliyatikum inna fi dzalika la ayatan lakum ala mulkihi in kuntum mu'minin fahamalatul malaikatu bainas sama'i wal ardi wa hum yanzuruna ilaihi hatta wada'athu inda talut fa'aqarru bi mulkihi wa tasarru ila al-jihad fakhtara min syababihim sab'ina alfan falamma fasala talutu bil junud wallahu a'lam bishawab al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kana bidu ayo kana demikianlah pengajian ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf akhiran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ustadz kita yang telah menjabarkan kitab tafsir Jalalain. Nggih, banyak sekali nggih Bapak barusan tadi nggih hal-hal yang kita dengarkan bersama nggih kepada panjenengan semua. Mungkin yang insya Allah masih ada waktu nggih Bapak Ustadz untuk sesi tanya jawab ya. Nggih, monggo. Alhamdulillah nggih, monggo kepada semua jamaah nanti nggih untuk mengajukan pertanyaannya. Masih aturannya masih sama, pakai password Iwami Jihad ya Allah Akbar Barakallah. Nggih, langsung saya buka season yang pertama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kepada jamaah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya Bunda Iwami Jihad ya Allah Akbar. Saya sudah tiba dari Jember. Saya tadi ada berapa mendengar tentang sholat wajib ya, ada keistiqomahannya. Kadang saya mengharap begini, Bah, saya kan dekat masjid ya.
Aku takut mati nanti sholatku, aku mau jamaah. Mengharap seperti ini apa termasuk apa meningkat, Bah? Apa drop, Bah? Maksudnya imannya, Bah? Karena mengharap istiqomahnya imam, tapi imam itu kadang nggak pati cocok dengan kami gitu, bahkan terlalu cepat kayak gitu. Pernah saya tanyakan. Jadi bagaimana, Bah? Apakah tidak usah diniatin, jalan aja kayak gitu, Bah? Saya itu kalau mau pergi itu begini, Bah. Sudah azan. Aku sholatku kalau di rumah nanti macam-macam. Kalau di masjid ikut imam. Seperti ini mengharap apakah termasuk lebih baik atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Mohon solusinya dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita simpan dulu nggih, langsung 2 pertanyaan. Mungkin sudah ada jamaah tadi yang juga ikut salam. Nggih, monggo jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya Iwamit Jihad ya Allah Akbar barakallah. Nggih, perkenalkan Mbak Vina. Pertanyaan saya seperti ini, Abah. Sedekah yang terbaik itu kan untuk yang paling diutamakan itu kan orang tua, sanak saudara, orang-orang dekat kita. Kemudian saya sekarang lagi berniat gitu untuk mengumrohkan anak saya. Itu kan kalau umroh itu kan istilahnya sunnah gitu. Kalau yang kewajiban itu kan kayak pakaian, pendidikan itu kan kewajiban. Apakah itu saya itu termasuk sodakoh atau apa gimana, Abah? Karena kalau niat itu untuk agar anak laki-laki saya itu insya Allah kalau udah diberangkatkan ke sana untuk pergaulan ke depannya itu dia punya batas gitu. Jadi tidak menyimpang dari jalur. Itu aja, Abah. Terima kasih. Apakah saya itu termasuk sodakoh atau apa, Abah? Terima kasih. Sampun nggih, alhamdulillah nggih, langsung mawon kita haturkan dumateng guru kita. Monggo Abah untuk memberikan solusinya. Monggo Pak. Terima kasih. Yang pertama, anak itu kita nafkah itu sampai usianya balik. Nah, ketika usia balik, dia sudah punya kewajiban untuk mencari kehidupannya sendiri. Tapi kalau kemudian dia belum mencari kehidupannya sendiri, dan kita sebagai orang tua masih memberikan nafkah atau sangu kepadanya, itu adalah bentuk dari al-ihsan, kebaikan orang tua terhadap anak. Kalau kewajibannya ya hanya sampai kepada ketika dia balik ya. Tapi kalau masih sampai dewasa kita tetap membiayai dan lain sebagainya, itu bagian dari al-ihsan, kebaikan orang tua terhadap anak. Maka tadi disebutkan bahwa ketika mengumrahkan yaitu bagian dari al-ihsan ya, kebaikan orang tua terhadap anak ya. Kemudian ya kalau umroh kan sekali, kalau membantu orang tua bapak ibu kan ya terus ya. Artinya tidak ada salahnya kalau kemudian sekali-kali mengumrohkan anak dengan motivasi seperti itu agar terjaga pergaulannya, sehingga anak menjadi berpikir, saya sudah umroh masa mau melakukan maksiat-maksiat seperti ini, menjadi kurang tepat. Akhirnya bisa menjadi rem untuk pergaulannya agar tetap baikkan ya. Kemudian selanjutnya kalau meniatkan ketika di perjalanan mau berjamaah, suatu saat Rasulullah ditanya, ayul a'mal afdal ya Rasulullah, amal apa yang paling utama ya Rasul? As-sholatu liwaktiha, sholat tepat waktu. Summa ayun, kemudian apa ya Rasul? Birrul walidain. Summa ayun, kemudian apa lagi ya Rasul? Yaitu al-jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah ya.
sudah sholatnya tepat waktu ditambah jamaah lagi. Nah, urusan imamnya ya tidak cocok dan lain sebagainya. Imam khusyuk, makmum gak khusyuk, sholatnya diterima. Imamnya gak pada khusyuk, makmumnya khusyuk, sholatnya diterima. Imamnya tidak khusyuk, makmumnya tidak khusyuk, tetap diterima, mendapat fadilahnya jamaah. Itu kalau bisa diingatkan, kalau tidak bisa diingatkan ya yang terpenting kita berjamaah. Itu utamanya besar. Adapun kemudian punya azam, punya keinginan kapan sholat selalu berjamaah, itu kalau azam itu hanya azam saja tapi tidak dilakukan, sudah tercatat satu kebaikan. Azam kemudian dilakukan, akan dicatat kebaikan yang berlipat ganda. Begitu Ibu, semoga bermanfaat. Matur nuwun. Dua pertanyaan sudah dijawab sekaligus singkat padat nih, insya Allah penanya Bunda Sumiati sama Ibu Vina nih, insya Allah sudah memberikan, ini sudah mendapatkan solusinya, ngaten nggih. Insya Allah bukan cuma beliau tapi kita semua juga tambah wawasan kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kita buka lagi kesempatan untuk jamaah bertanya. Monggo jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwa jihad. Yo Allah Akbar, barakallah. Dengan siapa, di mana Bapak Muhis? Nggih, biar guru kita kenal semua nggih. Nggih, dengan Pak Muhis dari Purwodadi ya, Pak. Niki sak dari daerah Tainan, Taiwannya nggih. Nggih, izin bertanya, Pak, untuk amalan saking Rebo Wekasan niku napa sedanten kula supaya hari ini kata saya nek boten salah dinten iki ngaten malam ranting nggih. Mohon napa mawon amalan ingkang sae ngoten enten dalil khusus napa mboten ngoten. Ngaten mawon apa terus suwun jawabanipun. Ampun. Pak Bukis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap menunggu pokoknya nggih. Dan untuk selanjutnya monggo masih ada kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya Iwamit jihadiu Allah akbar barakallah. Nggih abah kula badhe tanglet. Niki abah kula ki misale baca doa pas taubatan qoblal maut iku mesti nangis. Niki yo pengen nangis malih. Kula ki gampang nangis lho Bah ya karena umur saya kan 36 udah beranjak tua ya Bah ya. Jadi saya tuh merasa 1 kali 24 hari itu banyak dosa gitu Bah. Jadi kok tambah kesini tuh walaupun sholawat kalau menyentuh hati saya itu mesti nangis Bah. Itu gimana solusinya Bah? Terus anak saya kan di pondok Bah. Ya alhamdulillah dia peringkat 1 terus walaupun ibunya sakit ilmu. Tapi kekurangannya anak saya itu dia tuh suka tiduran Bah. Kayak gitu. Solusinya gimana ya Bah ya? Mungkin ada bacaan-bacaan buat khusus untuk saya yang gampang tiduran gitu Mbak. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, langsung kita serahkan kepada Abah untuk memberikan penjabaran atas solusinya dari 2 pertanyaan. Monggo Abah. Terangkan dalam kitab Kanzun Najah was Surur yang ditulis oleh Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi. Di situ rata-rata kalau Rebo Wekasan itu dasarnya bukan sebuah hadis, tapi keterangannya begini. Menurut ahli kasyaf, ahli mukasyafah, bahwa di hari Rabu terakhir di bulan Safar Allah menurunkan ribuan bala ya. Agar kemudian kita dijauhkan dari bala-bala itu, maka ada kaifiah atau tata cara tertentu yaitu tentang sholat ya.
bacaannya ini, bacaannya ini. Nah, nanti saya share di grup ini untuk memudahkan, siapa tahu panjenengan di waktu-waktu senggang bisa melakukan sholat-sholat itu dengan harapan selama 1 tahun ini dijauhkan dari bala bencana musibah ya. Karena yang musibah itu ya di luar prediksi semua ya. Hari ini Maroko gempa dan ada lagi di mana itu Hong Kong banjir dan lain sebagainya. Ya semoga kita dijauhkan dari bala bencana oleh Allah, di antaranya dengan mengenalkan bukan saya tertentu yang dilakukan di Rebu Wekasan. Wekasan itu kan pungkasan itu penutup, artinya Rebu terakhir di bulan Safar. Kalau sudah Safar mulut, nah setelah itu Rabiul Awal, yaitu peristiwa bersejarah yaitu lahirnya Rasulullah. Maka kalau bulan Maulid yaitu bulan Rabiul Awal, yaitu banyak peringatan Maulid Nabi. Nanti kita share apa-apa yang dibaca dan sholatnya seperti apa. Kemudian yang kedua, anak saya itu sering berprestasi tapi sering ngantukan, sering tiduran. Nah, itu berarti anak sering ngantuk tapi berprestasi. Nah, itu berarti dia punya kecerdasan ya, itu kecerdasan yang lebih dibanding rata-rata temannya yang lain ya. Itu kadang yang tidak tidur mengikuti pelajaran saja kadang tidak paham ini, sering tidur tapi pahaman. Nah, itu jadi memang yang namanya anak kita itu kadang ada satu hal yang ya kekurangan, tapi ada hal lain yang patut kita syukuri ya. Maka bagaimana kita agar bisa menerima kelebihan dan kekurangan dari anak kita ya, itu kalaupun kemudian permasalahannya adalah tidur, itu mungkin sangat terkait dengan manajemen time, memanage waktunya ya. Bagaimana agar waktunya tidur dibuat tidur, waktunya belajar dibuat belajar, jangan sampai kemudian waktunya tidur tidak tidur dan waktunya belajar malah tidur. Tapi itu tadi bahwa ada saja anak-anak yang punya kecerdasan lebih sehingga seakan-akan tidur tapi itu. Maka dulu Gus Dur itu kan dalam rapat-rapat DPR, dalam seminar-seminar kadang tidur. Kemudian ada seorang wartawan yang bertanya, Gus, panjenengan itu sepanjang seminar tidur, tapi kapan sesi tanya jawab? Semua yang ditanyakan di awal itu panjenengan ulas semua. Gitu. Sehingga orang menyangka bahwa seakan-akan dia punya ilmu laduni. Akhirnya jawabannya Gus Dur apa? Saya itu hanya nengeri, niteni, menandai perkataan terakhir dari pembicara saya sebelumnya itu tentang apa. Biasanya depan-depannya ya tidak jauh beda tentang hal itu, sehingga saya ulas semua. Isinya paling seputar ini. Nah, ternyata memang kecenderungannya orang Indonesia begitu. Biasanya jagongan ngalor ngidul, endingnya apa itu. Celok mburi netok aja sudah tahu ya. Memang ya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur juga memiliki kecerdasan yang lebih, sehingga kadang baca buku itu dilihat daftar isinya saja sudah alah ini seputar ini ya. Itu memang cara belajar cepat ya, seperti yang dilakukan oleh yang namanya Tony Buzan ya, dengan teori belajarnya yaitu mind map ya, itu peta pemikiran ya, itu gitu ya. Didoakan saja Ibu supaya tetap semangat dalam belajarnya, mendapat ilmu yang barokah manfaat. Kemudian saya kalau sudah berdoa sampai pada doa Allahumma ini as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qoblal maut. Kalau sudah pada lafaz taubatan qoblal maut, taubat sebelum mati, saya selalu menangis ya.
mengingat dosa-dosa saya semakin tua dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan hal itu? Yaitu justru baik karena menunjukkan bahwa hati ibu lembut ya, dan juga berpikir tentang zikrul maut, mengingat mati, sehingga dengan itu ibu lebih berhati-hati menjalani hidup, lebih menyiapkan bekal ya. Karena Rasulullah pernah bersabda, aksiru min zikri hazimil lazat, perbanyaklah mengingat sesuatu yang bisa menghapus kenikmatan. Apa itu ya Rasul? Zikrul maut, mengingat mati. Sehingga dengan mengingat mati bahwa kita sewaktu-waktu bisa dipanggil oleh Allah, dengan itu kita lebih berhati-hati dalam menjalani hidup, tidak sembrono ya. Khawatirnya kalau sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah sedang dalam melakukan maksiat, akhirnya menjadi su'ul khotimah, waliyadzubillah. Tapi dengan hati yang lembut, dengan zikrul maut, maka kita lebih hati-hati menjalani hidup, sehingga lebih bersiap menyiapkan bekal hari akhir di akhirat, sehingga ketika sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah, kita dalam keadaan husnul khotimah. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Amin, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dua pertanyaan sudah dijawab oleh guru kita bersama. Insya Allah untuk penanya sudah mendapatkan jawaban. Nanti kita lihat bersama-sama share-sharean dari guru kita bersama untuk amalia Rebu Wungkasan. Semoga kita semua bisa menjalankan. Untuk Ibu Sri Sarniti, insya Allah sampun sudah mendapatkan jawabannya. Terima kasih Abah. Dan waktunya masih 13 menit. Insya Allah masih ada satu kesempatan buat penanya tadi yang juga sudah salam. Monggo penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iwami jihad yuk, barakallah, Allahu Akbar. Saya Indah dari Demak, Abah. Mohon izin bertanya, Abah waktu itu kan kayaknya pernah bawain makalah tentang sholat isya yang di malam hari ya. Nah, boleh nggak kalau kita niat seperti ini, Abah? Karena kerjaan kita tidur dulu tuh dari jam 9-10. Nah, nanti kira-kira jam 1, jam 12 bangun, kita niatin sholat isya sekalian sholat tahajud. Seperti itu boleh nggak? Mohon izin bertanya, itu satu ya, Bah. Yang kedua, gimana kalau di rumah majikan itu ada anjing? Nah, kita kan itu kan najis ya. Nah, kita menyikapinya seperti apa? Kadang kan kita disuruh ngasih makan, berinteraksi seperti itu loh, Abah. Nah, kalau kita mau sholat seperti apa? Itu saja, Abah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang terakhir yang menarik, berinteraksi sama anjing. Langsung kita serahkan kepada guru kita untuk memberikan solusinya. Monggo Abah, satu pertanyaan, satu jamaah, dua pertanyaan. Monggo Abah. Sholat tarawih itu artinya istirahat. Sholat tahajud itu artinya sholat yang dilakukan setelah tidur. Maka sholat tarawih itu 2 rakaat istirahat, 2 rakaat istirahat, 2 rakaat istirahat. Berarti disedani dengan istirahat. Kalau tahajud itu artinya sholat yang dilakukan setelah bangun tidur. Kalau tadi itu sudah tidur dan bangun kemudian sholat tahajud, ya boleh berarti ya. Kalau tidak tidur dulu, ya namanya bukan sholat tahajud, ya bisa sholat hajat, ya bisa sholat taubat atau yang lain ya. Itu terkait masalah sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asakallahu maqamam mahmuda. Itu keutamaan sholat tahajud. 2 rakaat di waktu malam lebih baik daripada dunia seisinya ya. Kemudian yang kedua, kita sering berinteraksi dengan anjing ya. Kalau menurut fikih Syafi'i, bagaimana cara mensucikannya ya. Maka kalau dalam fikih itu diterangkan najis itu ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah, ada najis mughalladzah. Najis mukhaffafah artinya najis yang ringan seperti air seni anak bayi yang belum makan kecuali hanya susu dan usianya di bawah 2 tahun, maka
Cara mensucikannya cukup birosil ma, dengan menyipratkan air ke yang terkena air seni tersebut. Yang kedua yaitu najis mutawasitoh, bisa kotoran manusia, bisa pipis manusia, bisa utah-utahan orang mutah dan lain sebagainya. Maka caranya dengan disiram ya, 1 kali atau lebih ya. Kalau kemudian najisnya najis mughallazah seperti dari anjing dan babi, maka harus bisab'i ghusalatin mamzujatun biturabin tahirin, 7 kali basuhan dan dicampur dengan debu ya. Tapi ya kurang tahu kalau di sana tempatnya di apartemen sulit nyari debu ya, sebisanya lah, prinsipnya seperti itu. Ma ja'alallahu fid-dini min haraj, Allah tidak menjadikan dalam beragama ini kesulitan ya. Semoga bermanfaat. Kadosnya masih ada satu tadi apa yang terselip nih, bolehkah nggih sholat isya dikerjakan malam hari dengan sholat sunnah ngaten nggih Bu Imam nggih kadosnya nggih niku apa dari pertanyaan yang terakhir. Oh nggih, tadi di awal sudah dijawab. nggih seperti itu Bu. Nggih betul nggih. Boleh napa mboten ngaten nggih. Nggih, belum nggih Mbak Indah nggih. Insyaallah kita berikan jawaban nggih. Nggih. Nggih, nanti bisa dipertanyakan lagi untuk selanjutnya nggih, tadi tahajudnya nggih setelah dikerjakan salat nggih. Alhamdulillahirabbil alamin nggih, demikian tadi jawaban dari beliau. Nggih, untuk kepada Bapak Ustaz kami mohon. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi ulumina wa barik lana fi umurina wa barik lana fi arzaqina wa barik lana fi dzurriyyatina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waj'al jami'a a'malina khalisatan wa taqabbal karim bi rahmatik. Allahumma barik lana fi auladina wa talamidina wa tilmidatina wa la tadurruhum wa fikum li ta'atika wa ta'atir. Allahumma ja'alna auladana talamidana tilmidatina min ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min as-salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Nasalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadin wa rizqi wal futuhati abasita lati yabsutu rizqa lima yasha wa bisita lana rizqan wasan min kulli jihatin min khazani ghadika bighairi minati makhluqin bima. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Inna fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Syukran kasiran jazakallah khairan jazaa. Kami sampaikan terima kasih kepada guru kita Al Mukarram Kiai Haji Imam Khawbi yang telah memberikan kajian tafsir kitab Jalalain, juga doa semoga menjadi amaliyah jariah beliau yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Monggo jamaah untuk keberkahannya kita doa bersama nggih Bapak untuk doa akhir majelis ngeten nggih. Insyaallah nggih singkat padat nggih. Monggo kepada jamaah kita buka bersama, kita doa sama-sama untuk mengakhiri acara simponi pagi pada kesempatan ini. Namun sebelumnya izinkan saya untuk mohon maaf lahir batin awalan wal akhiran apabila saya bertugas kurang berkenan di hati panjenengan semua, wabil khusus kepada guru kita yaitu Bapak Imam Khawbi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbal Alamin. Monggo kepada guru kita salam bersama-sama untuk mengantarkan beliau untuk memulai aktivitasnya di Indonesia. Monggo kepada guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuhun Bapak. Nuhun Bapak.